Sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Jangan lupa ya, tonton videonya sampai selesai, klik like dan subscribe. Pada sesi video kali ini, saya akan memberikan materi tentang dasar perlindungan bagi tanah ulayat yang belum terdaftar. Pembahasan saya pada video kali ini pun sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dalam kolom komentar saya tentang bagaimana tanah ulayat yang belum didaftarkan status hukumnya seperti apa. Memang pada kenyataannya masih banyak tanah ulayat yang dikuasai oleh salah satu atau salah satu komunitas masyarakat adat, tetapi kenyataannya belum didaftarkan, sehingga menjadi pertanyaan bagi kita semua dan bagi masyarakat awam, yaitu lalu bagaimana tanah ulayat tersebut diakui oleh negara atau tidak. Artinya apakah tanah ulayat tersebut yang belum didaftarkan itu diakui oleh negara atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat sederhana ini, saya merujuk kepada beberapa dasar hukum yang bisa menjadi referensi supaya kita memahami apakah tanah ulayat yang belum didaftarkan secara hukum, belum didaftarkan itu diakui negara atau tidak. Itu yang pertama pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ini sangat jelas. Artinya negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Lalu hak tradisionalnya itu apa? Hak tradisionalnya yang melekat di masyarakat adat itu tanah ulayat. Tanah ulayat di mana masyarakat adat itu mempunyai suatu komunitas masyarakat adat yang menduduki dan mendiami satu wilayah tertentu, dan penguasaan wilayah tersebut masih bersifat kelompok komunal masyarakat adat. Nah, hak yang beserta hak tradisionalnya itu hak masyarakat adat berupa tanah ulayat. Lalu dasar hukum yang kedua yaitu dapat dilihat dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu dapat saya bacakan pada file saya di sini. Yang pertama yaitu dasar pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria itu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Ini dasar hukum yang kedua, sehingga saya sangat jelas bahwa dalam dasar hukum yang kedua ini sudah jelas Undang-Undang Pokok Agraria merupakan turunan dari aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dasar hukum dari Undang-Undang Pokok Agraria merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ini juga merupakan aturan turunan dari aturan-aturan yang lebih tinggi. Artinya peraturan menteri ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dan sebaliknya Undang-Undang Pokok Agraria pun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Artinya berjenjanglah secara hierarki norma peraturan perundang-undangan, yang dibawa tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih
tinggi. Nah, peraturan Menteri Dalam Negeri ini tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini hanya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pengakuan secara hukum, dan ingin bahwa tanahnya didaftarkan dalam daftar tanah. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana kalau tanah yang tidak didaftarkan? Tanah yang tidak didaftarkan bukan tidak diakui dan dijamin oleh negara. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada pasal 18, ada pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Walaupun tidak didaftarkan, tetapi negara menjamin dan negara memberikan perlindungan secara tegas. Jadi jangan khawatir bahwa ketika ada sekelompok masyarakat atau ada salah satu komunitas masyarakat yang merasa bahwa tanah adatnya belum didaftarkan, tidak perlu khawatir, negara menjamin akan hal itu. Namun pengakuan dari negara ini juga ada syaratnya. Tidak serta-merta bahwa negara mengakui tidak, tetapi harus ada syaratnya. Syaratnya yang pertama harus dikuasai oleh komunitas masyarakat tertentu, masyarakat adat tertentu. Artinya harus dikuasai secara terus-menerus dan secara turun-temurun. Artinya harus dikuasai secara nyata oleh satu kelompok masyarakat komunitas adat tertentu. Yang kedua, masyarakat adat tersebut harus benar-benar ada atau real atau nyata. Tidak boleh istilahnya masyarakat adatnya sudah tidak ada tetapi masih mengklaim bahwa itu tanah wilayah. Tidak, masyarakat adat itu harus real, harus nyata, harus benar-benar ada. Nah, hal yang benar-benar real dan nyata itu dibuktikan dengan adanya struktur organisasi adat, struktur masyarakat adat tersebut, atau adanya kelompok komunitas masyarakat adat yang masih menjalankan pengelolaan dan penguasaan tanah berdasarkan kearifan lokal dari masyarakat adat tersebut. Artinya dia masih mengelola tanah, dia masih menguasai tanah berdasarkan kearifan lokal. Artinya dalam penyelesaian sengketa pun masyarakat adat tersebut, komunitas tersebut, sengketa-sengketa tanah, misalnya sengketa-sengketa tanah terjadi perselisihan di antara sesama dalam masyarakat adat, penyelesaiannya pun masih ada yang masih bersifat penyelesaian secara adat, atau penguasaannya itu pun masih bersifat secara, artinya real, ini harus fakta dan nyata. Artinya pengelolaan pun dan penyelesaian ketika ada persoalan hukum masih bersifat kearifan lokal dari masyarakat tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan berikut, bagaimana ketika ada klaim sepihak dari orang luar terhadap tanah tersebut yang pada kenyataannya tanah tersebut merupakan tanah hak wilayah, tapi klaim dari orang luar tersebut menyatakan bahwa itu tanah milik pribadi. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya sangat simpel. Masyarakat adat harus bisa membuktikan bahwa tanah tersebut masih tanah masyarakat adat, masih hak penguasaan dan pengelolaannya berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat. Jadi masyarakat adat tersebut harus membuktikan bahwa masyarakat adat ini masih ada, masih menguasai, dan pengelolaannya pun masih bersifat masyarakat komunitas masyarakat adat tertentu sesuai dengan kearifan masing-masing masyarakat adat yang hidup dan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat tersebut. Jadi tidak perlu merasa bahwa ada klaim sepihak yang menyatakan bahwa ini tanah hak milik masyarakat adat, tidak punya. Tetapi masyarakat adat bisa melakukan upaya-upaya hukum. Yang penting mampu membuktikan soal status tanah tersebut yang dikuasai secara nyata. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa ya, kalau ada yang ingin berkomentar silahkan, ada yang ingin bertanya nanti saya akan menjawab dalam bentuk video. Terima kasih atas semua komentar dan sarannya. Sampai jumpa lagi.
klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya.